Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Riki Supriyatna. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan yaitu aplikasi Collabnet. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu tim dari kelompok 1. Baik, inilah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pertama yaitu saya sendiri, Riko Supriyatna, sebagai moderator, dan yang kedua yaitu Dwi Aditya sebagai editing untuk PowerPoint ini, dan yang ketiga Indi Lestari membantu juga editing, dan yang keempat yaitu Denny Rahmatullah. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi yang dibuat oleh kelompok 1, yang dimana aplikasi ini mencakup atau dalam sistem terdistribusi. Nah, dari tugas UAS kami yaitu membuat sebuah sistem yang ada kaitannya dengan sistem terdistribusi. Baik, sebelum kami jelaskan, ada sedikit keterangan apa itu Collabnet. Nah, Collabnet adalah sebuah platform kolaborasi terdistribusi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tim yang bekerja secara terdistribusi dengan fitur-fitur yang canggih dan antarmuka yang intuitif. Collabnet memungkinkan anggota tim untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengelola proyek dengan lancar. Nah, nanti di sini adalah tampilan login ya. Nanti login untuk Collabnet. Nanti siapapun kalau tidak ada punya akun itu bisa daftar di sini ya. Nanti kita akan menjelaskan selanjutnya dengan praktek ya. Pertama kami akan menjelaskan beberapa teori-teori terlebih dahulu. Oke, lanjutnya fitur-fitur apa saja yang ada di Collabnet, yaitu papan kerja proyek, yaitu Collabnet menyediakan papan kerja proyek yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan melacak tugas, mengatur jadwal, dan mengelola aliran kerja proyek serta terstruktur. Anggota tim dapat dengan mudah mengakses dan memperbarui status tugas mereka sehingga memungkinkan koordinasi yang efisien dan pemantauan proyek secara real time. Nah, nanti akan ada kami jelaskan dan kami tampilkan bagaimana papan kerja proyek itu. Dan yang kedua itu kolaborasi real time. Collabnet memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara real time melalui fitur-fitur seperti obrolan grup, komentar, dan pembaruan langsung. Dengan ini tim dapat berbagi ide, memberikan umpan balik, dan mengkoordinasikan aktivitas dengan cepat dan efektif. Jadi nanti ada bisa berkomentar atau menulis misalkan berkoordinasi langsung gitu di aplikasi kami nanti. Dan ketiga itu berkas dan dokumen terbagi. Nah, Collabnet memungkinkan pengguna untuk Collabnet memungkinkan pengguna untuk menyimpan, berbagi, dan mengelola berkas dan dokumen proyek secara terpusat. Tim dapat mengakses dan mengedit dokumen secara bersama-sama, menghindari kebingungan versi, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke informasi yang relevan. Yang keempat itu manajemen versi. Collabnet menyediakan sistem manajemen versi terdistribusi yang memungkinkan tim untuk melacak perubahan pada kode sumber, dokumen, dan aset lainnya. Ini mempermudah kolaborasi pada pengembangan perangkat lunak dan meminimalkan risiko konflik atau kehilangan data. Jadi ada manajemen versi juga. Dan keenam adalah pelaporan dan analisis. Collabnet memiliki fitur pelaporan dan analisis yang membantu tim memantau kemajuan proyek, mengevaluasi kinerja, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan laporan visual yang mudah dipahami, tim dapat membuat keputusan yang berdasarkan data untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Nah, apa saja sistem terdistribusi yang digunakan pada aplikasi ini? Nah, itu yang tadi dijelaskan ya di awal-awal. Sistem terdistribusi dalam aplikasi ini bergabung ke dalam obrolan. Nah, nanti langsung login ya, langsung masuk sesuai dengan nama login kita atau nama yang terregistrasi, yang mengambil data tabel. Nanti akan ditampilkan tabel-tabel, history, hapus tabel. Nah, ini sebagai cache atau sebagai apabila ada dihapus atau lupa hapus, nanti bisa di data cache itu untuk memulihkannya. Dan di sini juga
itu mengirimkan pesan ya tadi untuk berkoordinasi, maksudnya biar apabila ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan itu nanti bisa berkoordinasi di dalam komentar-komentar itu. Nah ini bagus sekali aplikasi untuk kerja kelompok ya. Menghapus ruangan pesan. Nah ruangan pesan ini bisa langsung hapus, misalkan kalau sudah terlalu penuh, bisa langsung dihapus. Nah di sini kita akan menjelaskan langsung ya sistem terdistribusi yang digunakan, yaitu sistem database. Nah, sistem terdistribusi yang terdiri dari beberapa server basis data yang saling berhubungan dan bekerja bersama untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara terdistribusi. Kedua, itu sistem komunikasi, infrastruktur atau jaringan yang terdiri dari beberapa entitas komunikasi yang terhubung satu sama lain seperti komputer, perangkat jaringan, atau sistem komunikasi lainnya. Sistem web server, infrastruktur yang terdiri dari beberapa server web yang terhubung satu sama lain dan bekerja bersama untuk menyajikan aplikasi web kepada pengguna. Dan keempat, sistem mengatur tugas digunakan untuk mengatur dan menugaskan tugas atau pekerjaan secara terdistribusi di antara beberapa komputer atau node dalam sebuah jaringan. Sistem replikasi dan sinkronisasi data mekanisme yang digunakan dalam lingkungan terdistribusi untuk memastikan konsistensi dan ketersediaan data di beberapa lokasi atau node yang saling terhubung. Dan yang keenam itu sistem loading balancing, yaitu teknik yang digunakan dalam lingkungan terdistribusi untuk mendistribusikan lalu lintas atau beban kerja secara merata di antara beberapa server atau node yang terhubung. Baik, selanjutnya mari kita langsung menuju ke aplikasi. Nah, di sini adalah halaman login. Pertama-tama boleh kita untuk kalau belum punya akun username bisa mendaftar di sini. Nah, sini udah klik registrasi maka akan mendaftar di sini. Kita bisa mendaftar dengan nama bebas ya, nama, dan di sini password. Nah, password sini ada ketentuan, yaitu ketentuannya harus ada huruf besar dan angka gitu. Apabila tidak huruf besar atau angka atau kecil semua itu nanti akan error. Nah, sini juga ada email. Nah, baik, karena saya udah punya akun, di sini langsung saja login. Nah, di sini kami akan membuka data-data, yaitu membuka aplikasi sekaligus, yang dimana dianggaplah di sini adalah sebuah servernya dan sana akan membagi pembagian tugas. Nah, langsung kita di real time kan, karena langsung saja login. Nah, sini sudah ada tabel data yang telah kami buat, dan sini juga bisa lihat data terhapus, tambah data maupun nanti logout. Nah, data-data di sini pun juga bisa dilihat ataupun nanti bisa di print. Nah, seperti ini bisa dicetak tabel, yaitu bisa di print ataupun mengubah data. Nah, seperti ini bisa mengubah data, misalkan ini dirubah satu gitu ya. Nah, maka akan langsung terubah. Nah, di sini untuk komentar untuk menghapus ini bisa dihapus dulu. Misalkan cek untuk cek komentar. Nah, nanti kami akan coba login di beberapa user ya, username. Nanti bisa kelihatan langsung real time-nya komentar itu, dan tabel-tabel data itu secara real time akan tampil. Baik, coba dulu. Nah, ini sini akun yang kedua, karena sudah pernah registrasi, maka langsung saja untuk mempersingkat waktunya langsung login. Nah, di sini tampilannya ya, karena dibagi 3. Nah, langsung ada di sini tabelnya langsung secara real time. Ini adalah bisa kita lihat selamat datang di sini di kanan itu Dani Rahmatullah. Deni maksudnya ini Dani ya, nggak apa-apa, salah tipe. Kedua ini sini ada Ricky Supriyatna. Secara real time ya. Kita coba untuk Dani itu coba untuk berkomentar. Apa kabar? Nah, sini. Nah, sini nama Dani Rahmatullah, apa kabar? Nah, langsung secara real time di sebelah kiri layar ada ya.
Terus saya bilang baik-baik saja, coba kirim, maka langsung secara real time ada ya komentarnya atau pesannya. Coba untuk menghapus pesan, hapus pesan atau hapus komentar, maka semuanya akan terhapus ya. Coba sekarang kita 4 klien atau 4 username. Coba untuk 4 username langsung login ya. Luar biasa sekali ini aplikasi, bisa login 4 sekaligus. Kita untuk real time, secara real time itu berkomunikasi. Nah, di sini kalau misalkan tampilannya terlalu kecil ya, mungkin ya mohon dimaklum. Nah, ini coba Dwi Budi, kita login. Nah, langsung ya, selamat datang Dwi Budi. Dan yang kedua ini Ruki Supriyatna sudah. Yang belum itu coba Indri Lestari. Nah, mungkin ya. Nah, sini bisa kita lihat tampilannya. Nah, sini agak berbeda ya, tidak apa-apa. Tampilannya selamat datang Indri Lestari di sini. Nah, sini selamat datang Denny Rahmatullah. Sini selamat datang Riki Supriyatna. Sini selamat datang Dwi Budi. Nah, kita coba menghapus data. Sini coba data ID nomor ke 67. Nah, ini cek. Kita coba yang menghapusnya adalah server atau username Dani Rahmatullah. Coba menghapus dengan nama Riki Supriyatna, hapus. Maka tampillah ini data-data yang terhapus ya. Sebelumnya itu yang langsung hapus, dan lihat di sini langsung terhapus di sebelah kiri dari tabel Riki Supriyatna. Di sini ya, di tampilan Budi, tampilan Indri itu langsung terhapus, tapi di Dani itu langsung menuju ke data yang terhapus. Di sini adalah sebagai cache atau sebagai penyimpanan data. Di sini ada real time atau waktu yang terhapusnya, waktu sekarang. Nah, lihat di sini. Nah, ini yang waktu sekarang ini jam 17.22.55 ya. Nah, bagaimana cara menghapus ini atau memulihkan ini? Bisa kita pulihkan ataupun hapus permanen ya. Nanti akan balik ke data yang awal ini gitu, ke tabel data yang istilahnya restore gitu ya. Kalau seperti di apa namanya itu Windows ya, itu di restore. Coba kita hapus permanen dulu aja. Nah, itu hapus permanen. Nah, lihat langsung menuju sini, lihat data terhapus, maka datanya tadi udah hapus semua ya, hapus permanen. Nah, langsung menuju ke sini. Nah, sudah hapus permanen pun sama ya. Ini tinggal satu ya di sini. Coba lihat data terhapus. Nah, tinggal satu sama. Jadi semuanya itu secara real time gitu. Jadi di sini bisa berkolaborasi, misalkan mengerjakan tugas seperti nama, ID atau alamat segala macam, nanti langsung menuju ke sini ya. Bisa dikerjakan bersama-sama secara dengan lebih cepat di jarak jauh. Kembali ke halaman utama, coba kembali ke halaman utama. Nah, begitu aplikasi kami ya, yang insya Allah akan kami kembangkan untuk KKP ataupun mungkin untuk skripsi juga bisa, boleh ini, karena ini sangat membantu sekali. Nah, tujuan kami ya itu bagaimana kami bisa membantu ya orang-orang untuk mempermudah pekerjaan. Itulah tujuan teknik informatika ya, pada dasarnya seperti itu ya. Kita coba untuk berkomentar ya. Di sini untuk tulis komentar, coba cek, coba kirim. Akan ada tulis komentar. Sini aja Riki Supriyatna mengecek komentar. Coba yang kedua kita coba Riki. Oke, baik.
Di sini akan tampil dari komentar Ricky Supriyatna dan Dani, yaitu komentar Ricky ya. Di sini ada komentar-komentarnya langsung secara real time, bisa kita lihat secara real ya. Coba Indri untuk menulis komentar. Coba cek lagi datanya. Nah, ngirim. Kan langsung secara bersamaan ya, secara real time itu tanpa harus di refresh dulu, itu langsung komentar-komentar itu akan tampil. Nah, di sini emang bagus sekali aplikasi apabila dikembangkan lebih bagus lagi. Nah, kita coba untuk tambahkan data ya, belum ya. Coba di sini kita lihat di tampilan kita, tampilan sebelah kiri ini tampilan Ricky Supriyatna. Coba di sini untuk tambahkan data. Nah, ketik aja nama, misalkan namanya itu apa ya, namanya Andri Sudrajat. Alamatnya itu Bekasi. Coba kita perhatikan di sini 3 tampilan dari Ricky, Dwi Budi, dan Indra Lestari. Tambahkan. Nah, kan coba kita data langsung ya dari Andri Sudrajat Bekasi. Nah, langsung secara real time itu. Jadi kita bisa bersama-sama melakukan tugas bersama-sama atau tabel misalnya untuk input data kependudukan segala macam ya. Jadi secara real time di aplikasi sistem ini atau aplikasi Collabnet itu bisa berkolaborasi mengerjakan tugas-tugas secara cepat dan akurat ya. Apabila ada kesalahan itu akan terdeteksi, misalkan kehapus gitu kan, nanti akan terdeteksi siapa yang menghapus, itu kan ada nanti waktu-waktunya nanti apabila ini bisa berkoordinasi di komentar-komentar juga. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari kami dari aplikasi Collabnet. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata yang kami buat, ataupun ada banyak kekurangan aplikasi kami, karena sejatinya kami hanya manusia biasa yang tidak sempurna. Untuk melakukan segala sesuatu pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Nah, dari kekurangan feedback itu akan untuk memperbaiki kami untuk agar lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu, untuk termotivasi. Mungkin itu saja presentasi kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.